Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar menjadi seorang guru geografi sebagai tugas akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Materi pada hari ini adalah biosfer dan aspek persebaran hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu belum? Apa artinya dari biosfer itu? Nah, jadi biosfer ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama bio dan yang kedua sphere. Bio ini artinya adalah hidup dan sphere adalah lapisan. Nah, jadi pengertian dari biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk. Syarat-syarat biosfer untuk kehidupan, yang pertama adanya air, yang kedua adanya udara, yang ketiga adanya makanan, keempat adanya sinar matahari, kelima adanya suhu, keenam adanya kadar garam. Ada beberapa faktor penyebab persebaran hewan dan tumbuhan tidak merata. Satu, keadaan atau perbedaan iklim atau klimatik seperti suhu, udara, dan curah hujan. Yang kedua, perbedaan tanah seperti humas tanah, mineral tanah, tekstur tanah, butiran tanah, air tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, tinggi rendah permukaan bumi atau relief. Yang keempat, tindakan manusia atau faktor biotik seperti daratan menjadi kolam dan lainnya. Ada 3 komunitas tumbuhan di dunia secara umum, yaitu yang pertama hutan. Hutan terdiri dari pohon-pohon yang besar seperti pohon haru, pohon meranti, pohon damar, dan pohon mahoni, serta lainnya. Yang kedua, padang rumput terdiri dari rerumputan seperti ladang. 3. Gurun terdiri dari pasir, tumbuhannya kaktus dan kurma. Inilah beberapa jenis komunitas serta kondisinya. Yang pertama, hutan tropis, kondisi iklimnya dengan curah hujan 1000 sampai dengan 2000 mm. Suhunya 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang kedua, hutan gugur. Kondisi iklimnya dengan curah hujan 750 sampai dengan 1000 mm. Suhunya min 2 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. 3. Hutan taiga. Kondisi iklimnya dengan curah hujan 400 sampai dengan 750 mm dan suhunya min 12 derajat Celcius sampai dengan min 10 derajat Celcius. 4. Sabana. Kondisi iklimnya dengan curah hujan 200 sampai dengan 1000 mm. Suhunya 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. 5. Stepa. Kondisi iklim dengan curah hujan 200 sampai dengan 1000 mm dan suhunya min 20 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. 6. Gurun pasir. Kondisi iklimnya dengan curah hujan kurang dari 250 mm, suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Tundra. Kondisi iklimnya dengan curah hujan kurang dari 250 mm dan suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Adalah ciri-ciri atau karakteristik dari hutan. Yang pertama itu ada hutan tropis. Ini dia bentuk hutannya, gambarnya. Nah, hutan tropis ini terdapat ratusan spesies dan tumbuhan ataupun hewan. Nah, di hutan tropis ini hutannya basah, cukup mendapatkan air, pepohonannya itu tingginya itu 20 sampai 40 meter. Nah, cabang daunnya itu berbentuk tudung, dasar hutannya itu sangat gelap. Kelembapan di hutannya ini juga cukup lembab. Terdapat pepohonan yang khas yaitu pohon ciana dan epipit. Nah, untuk gambar yang kedua adalah hutan gugur. Ini dia gambarnya. Hutan gugur ini beriklim sedang, banyak terdapat padang rumput dan ada gurunnya. Curah hujannya merata sepanjang tahun. Musim dinginnya disebut musim gugur dan di hutan ini dapat menggugurkan daunnya. Jarak pohonnya itu tidak rapat. Jumlah spesiesnya itu 20. Lalu yang ini itu adalah yang ketiga, hutan taiga. Nah, hutan
hutan taiga atau hutan pinus itu seperti jarum, terdapat dari satu spesies. Masa pertumbuhannya pada musim panas dari 3 sampai 6 bulan. Persebarannya itu hewan yang menyusui. Nah, yang keempat itu adalah sabana. Sabana ini tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah berupa rerumputan tinggi, di sekelilingi semak belukar dan tumbuh-tumbuhan yang tinggi serta jarang. Nah, untuk yang kelima yaitu stepa. Terdapat daerah dengan curah hujan tinggi, terdiri dari rerumputan pendek dan sekelilingi semak belukar. Nah, yang ke-6 itu gurun pasir atau padang pasir. Terdapat di daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput, dan gurun ini semakin jauh akan semakin gersang, curah hujannya juga rendah dan hanya tumbuhi tumbuhan kurma dan kaktus. Nah, yang ke-7 itu adalah tundra. Ini dia gambarnya. Tundra ini terdapat di daerah belahan bumi utara atau kutub utara dan memiliki musim dingin serta gelap. Di daerahnya tidak ada pohon yang tinggi, hanya terdapat lumut. Dari 7 jenis hutan yang sudah dijelaskan tadi, memiliki hewan-hewan yang mendominasinya. Yang pertama itu hutan tropis. Hewan yang mendominasinya itu ada banyak. Contohnya itu ada kelelawar, kucing, ular, merak, macan tutul, elang, kupu-kupu, kera, babi hutan, gorila, burung hantu, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu hutan gugur. Jenisnya juga banyak. Ada beruang, rusa, rubah, burung pelatuk, panda, tikus, tupai, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah hutan taiga. Jenis hewannya itu ada rusa badak, beruang hutan, anjing hutan, anjing brewok hutan, dan rubah, serta yang lainnya. Yang keempat itu sabana. Ada zebra, kanguru, gajah, singa, anjing laut. Terus yang kelima itu stepa. Belalang, capung, kupu-kupu, ulat, dan ular. Yang keenam itu gurun pasir. Ada rubah gurun, kadal, unta, ular, dan lain sebagainya. Yang kesembilan itu ada tundra, yaitu burung, beruang kutub, penguin, kelinci kutub, ular kutub, ulat kutub, dan beruang kutub, serta yang lainnya. Nah, sampai di sini materi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa komennya, kritikannya agar bisa menjadikan dukungan untuk menjadi lebih baik selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.